Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Istiqomah dengan NIM 21010264041. Saya dari kelas KPIA 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo, Semarang. Saya akan membahas blog saya yang berisikan 3 artikel untuk memenuhi tugas UAS Teknologi Komunikasi dan Informasi. Artikel pertama membahas tentang komunikasi Islam, artikel kedua membahas tentang strategi dakwah di era digital, dan artikel terakhir yang ketiga membahas tentang etika komunikasi dalam perspektif Islam. Terima kasih dan mohon disimak. Artikel pertama tentang komunikasi Islam. Komunikasi Islam merupakan mata kuliah favorit saya. Komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Komunikasi Islam juga menekankan pada unsur pesan, yakni risalah atau nilai-nilai Islam, dan cara tentang gaya bicara dan penggunaan bahasa atau retorika. Dalam komunikasi Islam terdapat 3 bentuk komunikasi, yaitu pertama, komunikasi manusia dengan Sang Pencipta, yang kedua, komunikasi manusia dengan dirinya sendiri, dan yang ketiga, komunikasi antar manusia. Pesan-pesan dalam komunikasi Islam ada 2 jenis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis maupun lisan. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan dengan menggunakan bahasa tubuh, termasuk kontak mata, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Komunikasi verbal dalam Al-Quran terdapat 3 karakteristik, yaitu pertama, memanfaatkan tulisan, yang kedua, memanfaatkan suara, dan yang ketiga, merangsang kualitas dan kuantitas perkataan. Sedangkan komunikasi nonverbal seperti pada proses penghafal Al-Quran. Seorang guru memperlihatkan gerakan bagian tubuh yang sesuai dengan ayat yang disampaikan. Misal pada lafaz A'udzubillah, yang artinya aku berlindung kepada Allah. Pada kata aku, dengan gerakan satu tangan, menunjuk kepada dirinya sendiri dan diletakkan di depan dada. Pada kata berlindung kepada Allah, dengan gerakan tangan, menengadah ke atas seolah-olah mengharapkan perlindungan pada Allah. Itulah pengertian komunikasi Islam dan jenis komunikasi Islam verbal dan non-verbal dalam Al-Quran yang telah saya pelajari dalam mata kuliah komunikasi Islam. Yang kedua, strategi dakwah di era digital. Dakwah merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Kewajiban ini terlihat dari konsep amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu perintah untuk mengajak orang lain melakukan perilaku positif dan mengajak untuk meninggalkan dan menjauhkan dari perilaku negatif. Secara etimologi, dakwah adalah seruan, ajakan, atau panggilan. Kata dakwah juga berarti doa, yaitu sebuah harapan, permohonan kepada Allah, dan seruan. Doa atau seruan pada sesuatu berarti dorongan atau ajakan untuk mencapai sesuatu tersebut. Secara terminologi, dakwah adalah seruan dan ajakan kepada manusia menuju kebaikan, petunjuk, serta amar ma'ruf dan nahi mungkar untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Sedangkan dakwah di era digital adalah model pengajaran Islam melalui media. Model dakwah seperti ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Hal ini sesuai dengan karakteristik masyarakat milenial yang sangat akrab dengan gadget. Untuk strategi dakwah di era digital, yaitu disampaikan dengan damai, tenang, dan bahasa yang baik serta menyejukkan. Namun, dakwah dengan intonasi tinggi bukan berarti tidak dibolehkan. Boleh tegas, asal tidak keras seperti menghina, mencela, menjelekkan orang lain, atau kelompok lain, atau justru memecah belah. Namun, jika intonasi atau retorika dengan nada tinggi untuk membangkitkan semangat, meningkat kebaikan itu sangat diperbolehkan. Hal yang harus diperhatikan oleh seorang dai adalah tidak hanya memiliki kinerja yang baik, tetapi juga harus memiliki ilmu yang mumpuni agar dakwahnya tidak melanggar etika di masyarakat. Strategi yang pertama, dai ketika menyampaikan dakwahnya harus bisa merasakan suasana di sekitarnya. Pendakwah juga harus memahami kemajemukan NKRI yang terdapat 6 agama. Ingat, pertahankan sebuah bangsa dan negara diantaranya kerukunan dan kekompakan masyarakatnya. Yang kedua, memahami dan menguasai isi konten dakwah yang akan disampaikan. Yang ketiga,
Dai harus memiliki akun media sosial untuk memposting video seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan lainnya. Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti orang yang suka memotong cuplikan video untuk menghancurkan nama baiknya. Yang keempat, dakwah juga harus berhati-hati dalam politik. Seorang dai harus mementingkan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan dan pribadi. Yang kelima, dakwah di era digital adalah kerja tim. Penceramah seperti frontman, di belakangnya harus ada lead bank, tim teknis, dan lain-lain. Produksi konten harus berdasarkan riset dan disebarkan sesuai target. Tim juga harus mampu membedakan haters, lovers, dan objektif. Medsos intinya adalah produksi, distribusi, dan interaksi. Konten ceramah akan abadi di internet. Oleh karena itu, produksi konten harus benar-benar serius, sebagaimana media mainstream memproduksi konten. Waspadai akun palsu yang mengadu domba antar umat yang ada di internet. Yang keenam, dai harus memiliki sifat jujur dalam menyampaikan ceramahnya, karena sifat jujur adalah hal yang paling utama. Yang ketujuh, dai harus menguasai dan memahami bahasa asli kitab yang mereka pelajari. Jika dalam Islam harus paham bahasa Arab, ilmu hadis, Al-Quran, dan lain-lain, baca juga riwayat hidup para pendakwah. Di situ terlihat berapa lama mereka belajar, menghafal, dan lain sebagainya. Tidak ada jalur cepat menjadi pendakwah. Menyampaikan firman Allah itu perlu ilmu, penalaran, metodologi, dan ilmu lainnya. Artikel yang ketiga tentang etika komunikasi dalam perspektif Islam. Komunikasi tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia karena segala gerak manusia selalu disertai dengan komunikasi. Komunikasi yang akan dibahas adalah komunikasi yang Islami. Komunikasi Islami yaitu komunikasi yang berakhlakul karimah atau beretika. Komunikasi yang berakhlakul karimah adalah komunikasi yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Secara etimologi, etika adalah watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Sedangkan menurut KBBI, etika berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dari pengertian kebahasan tersebut, bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Adapun secara terminologi, etika berarti ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia, atau tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Selanjutnya, pengertian tentang komunikasi, yaitu suatu proses sosial yang sangat mendasar dan vital dalam kehidupan manusia. Bisa dikatakan mendasar karena setiap manusia berkeinginan mempertahankan suatu persetujuan mengenai berbagai aturan sosial melalui komunikasi. Setiap individu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan individu lainnya yang dengan demikian dapat menetapkan kredibilitasnya dalam melangsungkan kehidupannya. Sedangkan komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Komunikasi Islam menekankan pada unsur pesan, yakni risalah atau nilai-nilai Islam, dan cara dalam hal ini tentang gaya bicara dan penggunaan bahasa atau retorika. Pesan-pesan keislaman yang disampaikan dalam komunikasi Islam meliputi seluruh ajaran Islam, meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Pesan-pesan keislaman yang disampaikan tersebut disebut sebagai dakwah. Dakwah adalah pekerjaan atau ucapan untuk mempengaruhi manusia mengikuti Islam. Ketika etika digabungkan dengan komunikasi, maka etika itu menjadi dasar fondasi dalam berkomunikasi. Etika memberikan landasan moral dalam membangun tata susila terhadap semua sikap dan perilaku seseorang dalam komunikasi. Dengan demikian, tanpa etika, komunikasi itu tidak etis. Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa etika komunikasi Islam adalah tata cara berkomunikasi yang sesuai dengan nilai moral dalam menilai benar atau salah perilaku seseorang, disampaikan dengan mengandung unsur Islam, mengarahkan manusia kepada kemaslahatan dunia dan akhirat dalam bentuk hubungan manusia dengan Tuhan, sama manusia, dan alam semesta. Selanjutnya, di dalam Al-Quran, etika komunikasi Islam ada 6 bentuk atau jenis gaya bicara atau qaulan yang dikategorikan sebagai kaidah, prinsip, atau etika komunikasi Islam. Bentuk-bentuk etika komunikasi Islam tersebut sebagai berikut. Pertama,
qaulan sadidan atau perkataan yang benar. Yang kedua, qaulan baligha atau perkataan yang efektif dan tepat sasaran. Yang ketiga, qaulan karimah atau perkataan yang mulia. Yang keempat, qaulan ma'rufah atau perkataan yang baik dan pantas. Yang kelima, qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Yang keenam, qaulan maisyura, perkataan yang mudah diterima. Terima kasih telah menyimak video saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.